sorga. Tidak ada kehidupan yang lebih lagi Tuhan, yang lebih membahagiakan selain mengasihi-Mu, melayani-Mu, melakukan kehendak-Mu, dan menyelesaikannya sampai di garis akhir. Sehingga bumi seperti di sorga terjadilah di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang mengurapi hamba-Mu, Engkau mengurapi kami semua. Roh Kudus, mari ambil alih pemberitaan firman. Kami selalu membutuhkan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan sekali lagi. Berikan sorak-sorai tepuk tangan kepada Tuhan kita sekali lagi. Yes. Oke, silakan duduk. Ini suaranya yang mendem apa? Enggak ya? Tes. Oke. Dah. Nah, tadi rasanya mendem. Ya puji Tuhan, hari ini diberi kesempatan lagi untuk boleh memperlengkapi seluruh jemaat di tempat ini. Terima kasih untuk kesaksian yang luar biasa. Tadi mana ibu yang bagi berkat ya? Terima kasih ya. Maju terus ya Bu ya. Karena Tuhan pengen terus naik lagi ya. Oke, kita akan belajar hari ini tentang beberapa hal penting tentang peranan Roh Kudus. Sebenarnya itu udah dibagikan dari bulan Juni ya. Bulan Juni ya, terus. Berarti Tuhan memang lihat bahwa penting sekali kita memahami betapa peranan Roh Kudus itu betul-betul sangat kita perlukan. Amin. Oke, kita akan lihat hal pertama yang Ibu ingin sampaikan, yang saya ingin sampaikan tentang peranan Roh Kudus. Yang pertama, Roh Kudus sanggup memimpin umat Tuhan. Roh Kudus sanggup memimpin setiap kita orang percaya untuk masuk dalam seluruh kebenarannya. Amin. Sekali lagi, hal yang pertama, Roh Kudus sanggup memimpin setiap umatnya, setiap orang percaya, bahkan sejak lahir baru, untuk masuk ke dalam seluruh kebenarannya. Amin. Ya, nah Roh Kudus sanggup, bukan kemampuan kita. Biarpun profesor, tapi kalau dia tidak mengandalkan Roh Kudus, dia tidak akan bisa mengerti kebenaran-kebenaran Tuhan. Amin. Itu sebabnya kita tidak ada yang minder di tempat ini. Sekalipun saya dengar latar belakangnya di sini ada yang dari desa, nggak masalah buat Tuhan. Mau dari desa, mau dari kota, mau orang sekolahan, gak orang sekolahan, apakah dia perempuan atau laki-laki. Mungkin kata orang dia gak cantik, gak keren, gak ganteng. Buat Tuhan gak masalah, Roh Kudus sudah jamin bahwa kita semua orang percaya akan dituntun ke dalam seluruh kebenaran. Amin. Yes, mari kita lihat ayatnya. Yohanes 16 ayat 13, bisa langsung ditayang di sini ya. Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Stop dulu. Ke dalam seluruh, artinya tidak setengah kebenaran. Bukan 3/4 kebenaran, tetapi ke dalam seluruh kebenaran. Haleluya. Ini artinya kita tidak perlu takut disesatkan oleh berbagai macam hal yang ada di sekeliling kita. Sekarang dengan adanya YouTube di sana sini, adanya internet dan semuanya ya, medsos, teknologi yang semakin canggih. Ada begitu banyak input, masukan-masukan yang kita bisa dengar. Tapi selama kita punya hati, punya roh yang lapar dan haus akan Tuhan, akan kebenarannya. Kita punya kelaparan dan kehausan, ingin mengenal Dia lebih lagi, ingin hidup di dalam jalan-jalan, ingin hidup di dalam rencananya, dan tidak ingin hidup mengikuti keinginan kita sendiri. Kita tidak ingin pikiran-pikiran kita sendiri yang kita andalkan. Kita mau pikirannya, kebenarannya itu yang berkuasa atas pikiran kita. Sehingga apapun yang kita lakukan, itu betul-betul bukan menurut pertimbangan manusia lagi. Apapun ke latar belakang kita, apakah kita orang biasa, nggak sekolah dan sebagainya, buat Tuhan nggak penting, nggak problem. Bukan berarti nggak perlu sekolah, tapi ini artinya pesan Tuhan. Semua kita punya kemampuan
untuk betul-betul hidup dalam kebenaran. Karena Roh Kudus akan menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran, bukan setengah kebenaran. Artinya kita tidak perlu takut disesatkan. Mau banyak angin pengajaran apapun, selama hati kita lapar dan haus akan Tuhan. Lapar dan haus akan kebenaran. Lapar dan haus ingin melakukan kebenaran, ingin melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Roh Kudus akan tuntun kita ke sana. Amin. Dan di sini bukan hanya dituntun dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Apa yang dia dengar dari Bapa, itu yang akan dia sampaikan. Ada beberapa macam. Dia bisa sampaikan di dalam roh kita. Dia bisa sampaikan dalam bentuk perasaan-perasaan di dalam roh kita. Ya, dia bisa sampaikan dalam bentuk suara Roh Kudus di dalam roh kita. Bahkan dia juga bisa berbicara melalui suara roh kita sendiri. Suara hati nurani kita. Karena ketika dia membukakan kebenaran-kebenaran, kita semakin tahu mana yang tidak benar dan mana yang benar. Itu sebabnya kita punya suara hati nurani. Jadi suara hati nurani itu cara juga Tuhan berbicara kepada kita sehingga kita tahu, oh ini juga boleh. Kenapa? Kita udah dibukakan kebenaran, bukan setengah kebenaran. Itu sebabnya jangan setengah-setengah. Ya. Artinya begitu, kalau kita mau dituntun dalam seluruh kebenaran, kita juga jangan setengah-setengah. Kita harus punya hati yang lapar dan haus, kita mau punya ketekunan untuk membaca, mengulang kembali, terutama apa yang sudah diajarkan oleh pemimpin saudara. Enggak cukup hanya hari Minggu. Kan ada videonya kan, YouTube-nya. Dengar ulang, catat. Lalu udah itu lihat, apa sih? Jadi Roh Kudus itu diberikan untuk menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran, bukan hanya untuk tahu kebenaran, tapi untuk kita betul-betul paham, mengerti, dan melakukan. Untuk itu enggak cukup satu kali. Harus mengulang-ulang. Dengan roh ya, lapar haus. Catat baik-baik. Kalau enggak dicatat, itu semuanya berlalu dan hidup kita tidak akan berubah. Bukan Roh Kudus tidak mau nuntun. Masalahnya kita ya tidak mau membuka diri dengan serius. Ini penting. Kalau kita mau lihat hidup kita semakin dibenarkan, semakin berubah dari kebenaran kepada kebenaran, kita harus punya sikap hati yang selalu terbuka, lapar haus, mau mengulang-ulang, ini penting. Mencatat dengan sungguh-sungguh penting. Lalu kita kaitkan apa sih yang Roh Kudus ingin aku lakukan lewat kebenaran yang disampaikan. Ya, contoh hari ini saya bagikan, Roh Kudus akan menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran. Berarti kita harus satu, punya hati yang lapar. Kedua, mau membuka kebenaran yang sudah diajarkan. Ya, supaya kita semakin hidup dalam kebenaran. Ya, lalu dia katakan, ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Ya, jadi bukan hoax tuh ya pasti ya beritanya. Ya, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itu yang akan dikatakannya kepada kita. Dan ia akan memberitakan kepada kita hal-hal yang akan datang. Artinya kita tidak perlu takut akan masa depan kita. Betul? Orang bilang, wah nanti resesi terjadi begini dan begitu. Bahkan Sri Lanka udah mulai bangkrut, betul? Ya, ada banyak orang, Amerika juga sebenarnya udah mulai menurun. Ada begitu banyak negara-negara barat. Ya, kemarin kita ngobrol ya Mbak Yus ya dengan Dindin ya. Pokoknya sebenarnya negara-negara barat pun sebenarnya lagi nyungsep saudara. Dan mereka bilang, kita tinggal tunggu Indonesia. Saya bilang, no Indonesia. Tidak Indonesia. Justru Indonesia akan menjadi negeri yang akan menginspirasi bangsa-bangsa lainnya. Justru Tuhan memberikan kekayaan bagi bangsa kita. Kita dibelakan negeri yang berlimpah. Bukan lautan tapi kolam susu. Kata benar enggak? Apa aja kayu dilempar jadilah pohon singkong. Benar enggak? Benar yang di sawah ya. Bapak yang kerja di sawah ya. Pasti tahu ya kita tuh cengek cabai plek jadi. Benar enggak? Iya. Kita tuh negeri yang kaya sekali. Luar negeri itu sebenarnya cemburu dengan negeri kita. Karena dia lihat ya ampun itu dulu waktu saya kuliah. Sampai dosen saya bilang itu Indonesia itu pasirnya diginiin juga ada nikel. Diginiin ada itu. Aduh kalau Jepang saudara. Jepang itu sampai harus menggali sedemikian rupa. Silakan duduk dulu Bu. Ingat ya Pak. Dulu yang tempatnya dipakai kolam baptisan ya. Puji Tuhan. Ya. Jadi sekali lagi kita nggak perlu takut tentang masa depan kita. Karena dia bilang ia
Sama-sama. 1, 2, 3. Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Amin. Jadi anak Tuhan, kita semua, selama kita membuka diri terhadap kebenaran, terhadap Roh Kudus, kita nggak perlu takut tentang masa depan kita. Dia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Wow, orang banyak pergi ke ahli ramal, pengen tahu akan hal yang akan datang. Itulah suatu kebodohan. Padahal Roh Kudus sudah diberikan untuk memberitahukan pada kita. Ya, negara-negara lain sekarang sedang nyungsep. Dan mereka bilang, kita tinggal tunggu Indonesia. No, saya bilang, Indonesia tidak akan terjadi seperti itu. Justru Indonesia akan menjadi negeri yang menginspirasi bangsa-bangsa lainnya. Karena itu nubuatan yang Tuhan sampaikan kepada pemimpin saya. Dan saya yakin itu bukan omong doang. Itu sesuatu yang dia dapat dari Tuhan. Dan tidak kebetulan negara kita dilimpahi dengan sumber daya yang sangat luar biasa. Ya, bagaimana emas kita ada di sana? Di Papua ada nikel, ada ini, kekayaan laut kita hebat, kekayaan hutan kita hebat. Pokoknya Indonesia itu sebenarnya diiri negara lain itu. Ya, Jepang untuk bisa dapat yang namanya tambang-tambang seperti kita itu, mereka tuh harus gali sampai ke dalam lautan. Dosen saya bilang, Indonesia itu pasirnya ada banyak nikel, ada banyak kekayaan alam, luar biasa. Tapi pasti ada tujuannya. Nah, Tuhan akan pakai Indonesia menjadi salah satu bangsa yang akan mendistribusikan kekayaannya untuk boleh memberkati bangsa lainnya. Itu sebabnya kita gereja Tuhan harus mempersiapkan diri. Harus punya kualitas, harus punya kemampuan. Karena kita telah ditetapkan, Tuhan katakan lewat gereja. Karena gereja ini yang ditetapkan Tuhan untuk membawa pemulihan atas negeri. Sementara Tuhan sudah berikan kekayaan begitu luar biasa. Kalau tidak muncul orang benar, yang menangkap pikiran Tuhan, yang memiliki kecerdasan yang berasal dari Tuhan, negeri kita walaupun berlimpah dengan segalanya, tetap tidak bisa dipakai untuk memberkati bangsa-bangsa. Tapi Tuhan katakan, hal ini justru akan dibalikan Tuhan. Tuhan akan bangkitkan kita. Itu sebabnya kita ikut ibadah hari Minggu, kita ikut ibadah doa, kita hidup diperlengkapi karena kita ingin sungguh-sungguh dipersiapkan Tuhan. Amin. Ya, jadi sekali lagi, karena Roh Kudus menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran, kita tidak perlu takut disesatkan. Amin. Kita juga tidak perlu menjadi orang yang bingung. Roh Kudus juga akan mengingatkan kita, dia akan memberitahukan pada kita hal yang akan datang, berarti kita tidak perlu takut tentang masa depan. Kita juga tidak perlu takut dengan roh-roh dusta, roh-roh yang menyesatkan kita. Selama hati kita terbuka kepada Roh Kudus, kita mau terus menggali firman, mengulang-ulang kembali, kita mendeklarasikannya, kita mengimajinasikannya, bahkan roh kita terus kita aktifkan, mengimajinasikan firman, mendeklarasikan firman, maka setiap firman yang disampaikan di tempat ini tidak hanya menjadi pengetahuan, tapi menjadi kebenaran. Kebenaran yang seperti apa? Poin kedua, kita lihat Roh Kudus akan menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran yang memerdekakan. Amin. Yohanes 8 ayat 32. Ayat 32 aja. Yohanes 8 ayat 32 itu poin keduanya. Peranan Roh Kudus. Yang pertama tadi menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran. Yang kedua, menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran yang memerdekakan. Baca sama-sama 1, 2, 3. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Amin. Artinya, setiap kita yang bergantung kepada Roh Kudus, yang membuka diri untuk dituntun Roh Kudus, mau menggali ulang kembali firman-firman Tuhan, mau mengimajinasikannya, mau mendeklarasikan, mau membuat roh kita selalu diisi dengan roh lapar dan haus akan Tuhan, kita akan mengalami kemerdekaan demi kemerdekaan. Artinya tidak wajar lagi kita hidup tertekan. Sebagai orang yang dibukakan kebenaran oleh Roh Kudus, kebenaran yang memerdekakan, maka tidak wajar lagi kita menjadi orang yang tertekan. Amin. Bilang gak wajar lagi tertekan. Gak wajar ya Pak tertekan ya. Ya Bu, gak wajar ya. Kita itu sudah menerima kebenaran yang memerdekakan. Gak wajar lagi takut, amin. Gak wajar lagi gelisah. Gak wajar lagi jadi patah semangat, putus pengharapan. Enggak,
Karena ada kebenaran yang selalu memerdekakan kita. Ada kebenaran yang membuat kita justru bisa menghadapi situasi macam apapun juga. Kita akan mengalami kemerdekaan karena Roh Kudus akan memberitahukan pada kita. Di tengah situasi yang orang bilang udah sulit, bakal nyungsep dan sebagainya. Saya nggak mau dengar itu. Saya mau dengar apa yang Roh Kudus sampaikan. Kebenaran yang Bapa sampaikan lewat Roh Kudus di dalam roh saya. Itu yang saya mau dengarkan. Dan saya tahu kalau kita terima kebenaran yang dari Roh Kudus, selalu ada damai, sejahtera. Amin. Coba cek sekarang dalam hati. Ada enggak damai sejahtera? Ada tekanan enggak? Teduh sejenak. Minta supaya Roh Kudus menyelidiki. Apakah ada tekanan dalam hidupmu saat ini? Apakah ada ketakutan dalam hidupmu? Apakah ada kegelisahan? Apakah ada kebingungan? Apakah engkau saat ini patah semangat? Apakah engkau saat ini kecewa? Aku minta padamu Bapa, Roh Kudus menyingkapkan kebenaran. Kebenaran yang memerdekakan. Sehingga setiap jemaat di tempat ini tidak ada satupun yang tertekan. Semua mengalami Tuhan, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kebenaran yang memerdekakan. Kerajaan-Mu datang di dalam hidup kami masing-masing. Terjadilah di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kerajaan Allah bukan terdiri dari makanan, minuman, tapi terdiri dari kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Itu arti kerajaan Allah. Jadi ketika ada kerajaan Allah, kita tinggal di dalam kerajaan Allah. Artinya kita selalu memiliki kebenaran yang datang dari Roh Kudus. Karena kebenaran itu memerdekakan kita, maka akan ada damai sejahtera. Terus ada sukacita yang dari Roh Kudus. Itu sebabnya kita tidak perlu cari sukacita dari tempat lain. Amin. Anak Tuhan yang mengalami ada kebenaran yang memerdekakan, dia tidak perlu cari sukacita dari tempat lain. Kalau dia sesak, jangan cepet-cepet cari. Apalagi dukun, udah pasti enggak ya? Apalagi dukun. Jangan cepet-cepet carinya ke internet. Jangan cepet-cepet carinya ke orang. Tapi segeralah datang kepada dia. Minta supaya dia berikan firman-Nya. Oh my God, biarlah Roh Kudus terus menolong kita. Selalu punya sikap hati yang mau bergantung kepada Dia. Dan meminta supaya Roh Kudus menuntun kita. Sehingga tidak ada lagi kesesakan dalam hidup kita. Amin. Ya, kita ada orang-orang yang merdeka. Dan karena kita memiliki kebenaran yang memerdekakan, ada damai sejahtera, ada sukacita. Bahkan di tengah-tengah situasi yang sulit. Kalau uang ada, gampang gak sukacita? Gampang. Gak ada sakit, gampang sukacita? Gampang. Gak ada masalah, gampang sukacita? Gampang. Semua orang gak punya Tuhan juga bisa sukacita. Tapi justru di saat kita kelihatannya sedang menghadapi keadaan yang genting. Kelihatannya tidak ada titik terang. Bahkan kelihatannya sedang ada di lembah bayang maut. Di dalam situasi yang kelihatannya sangat-sangat tidak ada solusi. Justru disitulah kesempatan untuk Roh Kudus berbicara di dalam batin kita. Dan dia akan membukakan kebenarannya kepada orang yang lapar dan haus. Sehingga kita bisa mengalami ketika dia beri firman-Nya. Walaupun masalahnya belum langsung selesai. Tapi tiba-tiba ada sukacita yang datang dari Roh Kudus. Dan kalau udah ada sukacita yang datang dari Roh Kudus, berarti tinggal tunggu. Pasti akan terjadi di alam fakta. Yang tadinya tidak ada pintu, pintu mulai terbuka. Amin. Yang tadinya kelihatannya gak mungkin menjadi mungkin. Dari yang tidak bisa menjadi bisa. Dari yang mustahil menjadi tidak mustahil. Amin. Itu yang bisa terjadi. Saya bagikan kesaksian di dalam jemaat kemarin. Ada seorang ibu, dia mau sekolahkan anaknya masuk SMA. Nah kan sekarang sistemnya zonasi ya. Ternyata zonasi juga sudah
main-mainin. Kartu keluarganya sebenarnya bukan di situ, tapi dia dekati RT yang deket sekolah yang dia mau. Ya, masukinnya anak saya jadi keluarga kamu, jadi RT, jadi warganya, masuk di kakaknya. Nah, karena di kakaknya dia dilihat alamatnya di situ, zonanya masuk. Sementara orang yang sebenarnya punya nilai bagus, punya kualitas bagus, zonanya sebenarnya bisa. Tapi sekarang lebih banyak orang-orang licik yang menggunakan zona palsu. Akhirnya orang yang punya kualitas bagus nggak terima. Termasuk salah seorang anak jemaat. Ya, nggak keterima, nggak nyangka karena dia pinter. Zonanya dekat, tapi nggak keterima. Dalam kondisi ibunya udah bilang, aduh gimana ya bu, saya bilang. Ingat, kita ini anak raja. Kita sekolah bukan untuk kita. Anakmu bukan milikmu. Anakmu sekolah bukan untukmu. Hai anak, kamu juga bukan untuk mencari status. Seolah-olah bilang, oh kamu hebat bisa sekolah di sini. Bukan. Apa yang Bapa tentukan bagimu, itu yang utama. Di sekolah manapun Tuhan menempatkan kamu, gak masalah. Asal itu Bapa yang bawa kamu masuk situ. Apakah kau dapat dari hadirat Tuhan? Apakah kau yakin Roh Kudus menuntunmu? Ke situ kamu masuk. Itu yang paling utama saya bilang. Terus jadi gimana ya bu? Akhirnya mereka bilang, ya udah kami mau coba masukin deh ke sebuah sekolah swasta, Santa Maria. Ternyata Santa Maria udah penuh dan dia mendapat list. Dia bilang, tunggu ya bu, ini waiting list, masih nunggu, ada 11 orang yang nunggu mau masuk. Ya, jadi dengan jalur yang berbeda, jalur kedua itu. Jalur 1 udah tutup, nggak keterima. Tetapi jalur 2 akhirnya nunggu katanya. Dan bu, akhirnya sekolahnya bilang, udahlah bu, tipis harapan. Ibu cari sekolah lain lah. Pasti orang tua bisa merasakan perasaannya ya. Dia bilang, Tuhan sekolah mana? Orang bilang, udah masukin Pasundan. Langsung di otak muncul gini, ya ampun, masa sih anak aku dari orang yang sekolahnya dulu bagus, begini kualitasnya kok harus masuk Pasundan? Ibunya bergumul, nangis, Tuhan, kau gimana kau harus Pasundan? Orang bilang nanti masuk tengah 3 bulan pertama pindah. Tapi dia, si ibunya gak ngerasa yakin bahwa harus ke Pasundan, tapi kalau gak masukin bingung mau masukin sekolah mana. Ibunya doa, nangis, Tuhan gimana. Singkat cerita dia coba masukin Pasundan dulu, baru bayar sedikit. Dia doa, nangis. Pagi-pagi waktu dia mau doa, dia bisa nangis. Tiba-tiba dia ketawa-ketawa. Dia bingung. Loh, tadi malam aku nangis. Kenapa pagi ini aku ketawa? Tapi ketawanya gak jelas kenapa. Tapi bukan gila ya. Bukan gila. Ini yang tadi saya katakan ada sukacita yang datang dari Roh Kudus. Di tengah situasi sulit, di saat kelihatannya pintu semua tertutup, kelihatannya tidak ada jalan keluar, tiba-tiba Roh Kudus memberikan sukacita. Dia bingung, Tuhan kenapa? Kok saya jadi gak bisa nangis lagi? Ternyata apa? Sebentar kemudian, Roh Kudus sudah tahu apa yang terjadi ke depan. Yes, jadi gak perlu takut kita tentang hidup kita. Selama kita mau mendengar Tuhan, mau ikuti rencananya, siapa yang bisa lawan Tuhan kita? Yang benar saudara. Oh ada suara handphone. Oke, nah tiba-tiba setelah dia ketawa-ketawa, kan dia masih bingung tuh. Dia terima telepon. Terus dia bilang ini, saya dari sekolah Santa Maria. Tadi kan dibilang udah ibu udah ditutup, cari aja sekolah lain. Tiba-tiba gini, bu anak ibu keterima. Karena ada 2 orang yang cancel. Wah ternyata itu ketawa-ketawanya dia. Roh Kudus udah tahu duluan bahwa anak ini keterima. Dia belum tahu tapi dia udah ketawa duluan. Karena Roh Kudus yang memberikan di dalam batinnya sukacita yang tidak masuk di akal. Dan akhirnya anaknya keterima di sekolah yang tadinya dibilang sudah tutup. Dari sini kami semakin diajar Tuhan. Ayo kita harus belajar. Jangan selalu melihat kepada fakta yang ada. Ya, minta supaya Roh Kudus menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran. Saya yakin kalau kita buka hati kita, Roh Kudus akan menuntun, akan memberitahukan kepada kita. Sehingga tiba-tiba kita mengalami sukacita. Kita tidak ngerti tapi Roh Kudus akan memberitahukannya. Amin. Yang ketiga, Roh Kudus akan membuat kita dapat menerima hikmat dan pewahyuan. Ya, luar biasa ya. Roh Kudus akan membuat kita dapat menerima hikmat dan pewahyuan. Sehingga kita bisa mengenal Dia
dengan benar. Ini penting. Dia akan memberikan, kau tadi menuntun kita dalam seluruh kebenaran. Ya, itu betul. Nah, sebenarnya ini hampir sama, saudara. Tapi ini lebih ke arah supaya saudara mengerti lebih lagi bahwa ternyata kita tuh butuh yang namanya juga hikmat. Ya, kita membutuhkan namanya pewahyuan, pengenalan akan Tuhan. Roh Kudus akan memberikan itu kepada kita, belum tentu ditangkap oleh profesor. Ya, orang sekolah Alkitab teologi sampai S, sekolah teologi sampai S berapa sekarang? Ada S3 teologi, wah ya, sampai S3 pun. Tapi kalau tidak diwahyukan oleh Roh Kudus, dia tidak akan bisa mengerti kebenaran. Dia tidak bisa mengenal Tuhan dengan benar, tapi enggak tamat SD. Tapi punya roh yang lapar dan haus akan Tuhan. Jadi yang Roh Kudus tuntun aku, supaya aku mengerti kebenaran. Wahyukan aku untuk aku bisa mengenal Dia dengan benar. Roh Kudus akan membukakannya. Mari kita lihat dasar firman-Nya, Efesus 1 ayat 16-17. Ya, Efesus 1 ayat 16 dan 17. Ya, terus ya. Aku pun 1, 2, 3. Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Teruskan. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh, hikmat, dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Amin. Jadi sebenarnya kita nggak perlu takut. Aduh, aku kayaknya mungkin gak sih terima pewahyuan. Apakah pewahyuan hanya diberikan kepada Ibu Rita, Mbak Yus, dan para pendeta hebat? Gak ada. Artinya seluruh jemaat di tempat ini, apapun keadaanmu, apapun latar belakang sekolahmu, walaupun bahkan ibu yang tadinya muslim, gak usah takut. Roh Kudus akan menyatakan, Dia akan memberikan pada kita hikmat, pewahyuan, sehingga kita bisa mengenal Dia dengan benar. Kalau kita mengenal Dia dengan benar, orang seringnya tak kenal maka tak sayang. Kalau kita tidak kenal Dia, kita tidak tahu betapa Dia mengasihi kita, lalu kita suruh, kamu harus mengasihi Tuhan, pasti Dia bilang, susah. Dia merasa susah karena dia nggak mengenal Tuhan yang benar itu. Dia merasa Tuhan itu, kayaknya sulit ya dijangkau. Tuhan tuh kayaknya jauh banget. Kalau ngomong sama Tuhan kayak mentok ya. Hanya sampai ke langit-langit gitu. Banyak orang bilang gitu, kenapa? Karena nggak mengenal Dia dengan benar. Tapi ketika dia membuka Roh Kudus, minta. Sebagai pemimpin, saya berdoa, saya meminta. Seperti Paulus berdoa, meminta. Berikanlah roh hikmat dan pewahyuan pada seluruh jemaat. Sehingga apa yang aku terima dari Tuhan juga diterima oleh seluruh jemaat. Sehingga semua kita, jemaat satu dengan yang lainnya, tidak saling bertentang-tentangan. Saya bersama seluruh jemaat, pemimpin di tempat ini bersama seluruh jemaat, kita tidak punya pikiran yang berbeda-beda. Kita memiliki pemahaman yang sama. Kita bisa mengenal Dia dengan benar karena kita terima hikmat, kita terima pewahyuan dari Roh Kudus yang sama. Wow, luar biasa. Kenapa banyak gereja pecah? Gak usah gereja pecah lah, antara suami dan istri. Banyak gak sih yang sering bertengkar? Enggak ya, gak pernah bertengkar lagi ya. Masih banyak. Enggak ya, Bapak dan Ibu gak sering bertengkar ya. Yang bisa jawab sendiri semua. Bapak Ibu di sini gak sering bertengkar kan? Enggak ya. Enggak ya. Nah, enggak sering. Ya. Nah, sebenarnya kenapa suami dan istri bertengkar? Kenapa saudara dan saudari bertengkar? Kenapa anak dengan orang tua bisa bertengkar? Karena mereka tidak menerima pewahyuan yang sama. Terus kalau gitu yang gak buka hati siapa, Bu? Gak tahu. Mungkin anaknya gak buka hati sama Roh Kudus. Mungkin orang tuanya yang gak buka hati sama Roh Kudus. Mungkin suaminya yang tidak buka hati. Mungkin istrinya. Tapi ini bukan waktunya menyalahkan si istri, si suami, si anak, si orang tua. Waktunya adalah
Kita minta sama Tuhan. Tuhan, aku juga mau curahkan roh hikmat dan wahyu. Sehingga aku dan suamiku memiliki pengenalan akan Tuhan yang benar. Apa yang diucapkan oleh suami, si istri bilang, yes Pak. Kenapa? Aku juga dapat itu dari Tuhan. Kenapa? Karena si papa dapat dari Tuhan. Si ibu juga senang cari Tuhan. Akhirnya, masa Tuhan saling menentang-nentang? Jadi pusat pertengkaran apa? Gak mau tanya Tuhan sungguh-sungguh. Gak mau buka hati sungguh-sungguh. Jadi kekeh gitu loh. Menurut papa tuh yang benar gini. Enggak apa, menurut mama gini. Akhirnya piring terbang terjadi. Tapi itu sudah berlalu. Amin. Gereja Tuhan gak seperti itu lagi. Karena menerima roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Pemimpin bilang A, jemaat bilang, yes Mbak, kenapa? Kami juga dapat itu dari Tuhan. Nimrod, kalau kita baca di Kejadian, itu punya rencana bikin menara Babel yang tinggi untuk menyamai Tuhan. Sombong enggak? Sombong. Dan dia punya kemampuan menanam pikirannya kepada semua orang di bawahnya dia. Dia bilang begini. Akhirnya mereka semua sepakat, sepaham, sepikiran. Dan Tuhan bilang apa? Saya mau lihat ini. Soalnya tadi enggak catatan saya. Coba lihat Kejadian 11 ayat 6, benar enggak itu? Tentang Nimrod tuh. Kejadian 11 ayat 6. Itu seingat saya, coba. Karena ini enggak masuk di bahan saya tadi. Kejadian 11 ayat 6. Sebentar. Oh ya, oke, benar. Kita baca ya. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak dapat terlaksana. Wow, ini rencananya jahat enggak? Rencananya jahat loh. Mau bikin apa? Menara Babel yang tingginya sampai mencapai langit. Pengen menentang Tuhan. Tapi Tuhan bilang, wah, dia berfirman, mereka ini satu bangsa, satu bahasa. Baru permulaannya kayak gini. Apapun juga yang mereka rencanakan, pasti terlaksana. Tapi karena rencana mereka jahat, walaupun mereka punya pemahaman yang sama, Tuhan buyarkan pemahaman mereka. Akibatnya mereka justru saling gak mengerti satu dengan yang lainnya. Akibatnya gagal membangun menara. Karena Tuhan tidak berkenan. Tapi kalau kita sama-sama, suami istri, anak dan orang tua, pemimpin dan jemaat, punya tujuan yang sama. Ingin menghadirkan kerajaan sorga di bumi ini. Menjadi gereja Tuhan yang bercahaya, yang bersinar, menerangi orang-orang yang ada di sekeliling kita, di komunitas kita, tetangga kita, kantor kita. Kita punya rencana yang sama dengan rencana Tuhan. Kita punya kerinduan lewat hidup kita. Damai yang kita miliki, mereka juga miliki. Sukacita yang kita miliki, mereka juga miliki. Kebenaran yang telah memerdekakan kita, kita berikan pada mereka. Kita punya rencana, kalaupun kita punya rumah, punya kekayaan, punya jabatan, punya kecantikan, punya kegantengan, punya keahlian, punya apapun juga. Kita bilang ini untuk kerajaanmu, untuk kehadiranmu nyata lewat apa yang Tuhan berikan padaku. Itu rencana kita semua sama. Apa yang Mbak Yus pemimpin di sini bilang, ayo kita sama-sama, kita bersepakat bersama-sama menghadirkan kerajaan sorga di kota Lembang. Apa yang kau punya waktu, kau punya tenaga, kau punya uang, kau punya harta, kau punya kemampuan, apapun kau serahkan di hadapan Tuhan. Mari kita bersama-sama membangun negeri ini, khususnya di kota Lembang. Dan ternyata semua saudara punya pemahaman yang sama, karena Roh Kudus menyingkapkan pewahyuan yang sama. Semua kita menangkap hal yang sama. Tidak bisa tidak, rencana mereka pasti terlaksana. Kota Lembang pasti berubah. Keluarga kita pasti berubah. Komunitas kita pasti berubah. Tetangga-tetangga kita pasti berubah. Apapun keadaan mereka saat ini, kita tidak perlu faktanya, tapi kita perlu apa yang Roh Kudus sampaikan. Amin. Luar biasa saudara. Kita satu pemahaman. Itu tujuan Tuhan.
Seluruh jemaat, baik yang di Zoom juga. Jangan bawa pikiranmu sendiri-sendiri lagi ya. Mari kita memiliki pemahaman yang sama. Minta supaya Roh Kudus mencurahkan roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Sehingga kita tahu dengan jelas apa yang menjadi rencana Tuhan. Kita memiliki pemahaman yang sama, sudut pandang yang sama. Sehingga suami dan istri tidak akan lagi mudah bertengkar. Anak orang tua tidak mudah gontok-gontokan. Semua kita juga tidak mudah saling bertengkar. Amin. Wow, apapun juga yang mereka rencanakan pasti terlaksana. Wow ya. Nah ini yang terakhir. Melalui ketaatan, poin yang keempat, melalui ketaatan kita kepada kebenaran yang Roh Kudus singkapkan. Jadi melalui ketaatan kita, ini poinnya. Kristus akan menyatakan dirinya. Ya, jadi melalui ketaatan kita kepada kebenaran. Kebenaran yang mana? Kebenaran yang disingkapkan tadi, ya, yang diwahyukan, yang dituntun oleh Roh Kudus. Ketika kita taat kepada kebenaran yang Roh Kudus singkapkan, apa yang akan terjadi? Kristus akan menyatakan diri kepada kita. Yang kedua, kita akan semakin menjadi seperti Dia, seperti Kristus. Ya, luar biasa. Mari kita lihat ayatnya, Yohanes 14 ayat 21. Ini saya kecepatan ya, udah. Soalnya ini udah mau selesai, apa-apa. Masih banyak. Sampai jam berapa? Sampai setengah 12. Oke, ya, 1, 2, 3. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Amin. Jadi melalui kebenaran demi kebenaran yang Roh Kudus singkapkan kepada kita, karena kita punya roh yang lapar dan haus akan Tuhan, kita punya ketekunan untuk kembali merenungkan, membuka ulang, mempelajari kembali, membuka catatan-catatan kita, lalu kita rajin memakai firman-firman yang Tuhan berikan sebagai bahan untuk kita berkomunikasi dengan Tuhan, lalu Roh Kudus akhirnya menyingkapkan kebenarannya, karena kita mulai menerima kebenarannya, mulai dari pemimpin sampai seluruh jemaat, menerima kebenaran-kebenarannya, menerima pewahyuan demi pewahyuan, dan kita mengambil keputusan untuk taat. Apa yang terjadi? Barang siapa memegang perintahku, kebenaranku yang telah aku ajarkan kepada mereka, mereka bukan hanya menerima kebenaran yang aku ajarkan, tapi mereka melakukannya, berarti mereka adalah orang-orang yang mengasihi aku. Dan barang siapa yang mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan menyatakan diriku kepadanya. Keren gak? Tuhan akan menyatakan dirinya kepada kita. Luar biasa loh. Ketika apa? Ketika kita taat memegang apa yang Tuhan tadi sampaikan. Kebenaran demi kebenaran yang Roh Kudus singkapkan, kita pegang. Karena terus kita rajin merenungkannya siang dan malam, mengimajinasikannya, terus mendeklarasikannya. Roh kita bahkan sambil kita doa bahasa roh, kita rajin mengucapkan kebenaran firman, sehingga roh kita semakin lama semakin mengenal Dia, semakin lapar haus, lalu firman semakin dibukakan, pikiran-pikiran kita yang tadinya salah, yang tidak benar mulai dirombak, Tuhan mulai menaruhkan pada kita kebenaran, kebenaran itu membuat kita mengalami kemerdekaan, kebenaran itu membuat kita ingin menjadi pelaku firman. Amin. Ya, seringkali orang tidak menjadi pelaku firman karena apa yang disampaikan itu, kebenaran yang disampaikan hanya menjadi pengetahuan atau informasi. Kenapa hanya informasi? Pertama, tidak membuka rohnya, hatinya. Kedua, tidak mau mengulang-ulang. Permulaan saya dengar, bagus ya. Tapi tetap harus mengulang kembali. Rajin membangun persekutuan dengan Tuhan. Mengulang, membuka hati. Terus itu ada. Jadi gak bisa hanya sekali saudara berat langsung nangkep. Tuhan mau kita menjadi orang yang bertekun. Amin. Gak model gampangan mentalitasnya mau instan aja. Ya, jadi semua yang di Zoom juga jangan punya mentalitas instan. Kita harus punya hati yang mau terus belajar.
Orang yang kesukaannya merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Ya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Betul enggak? Apapun juga yang dia perbuat berhasil. Dia akan menghasilkan buahnya. Amin. Di dalam 1 Yosua 1 dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Renungkan itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak, hati-hati, sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, perjalananmu akan berhasil. Dan engkau akan beruntung, ya. Engkau akan beruntung. Siapa yang mau beruntung? Siapa yang mau berhasil? Syaratnya katanya, janganlah engkau lupa memperkatakan itu semua. Terus menerus memperkatakannya, mengimajinasikannya. Sampai kebenaran itu menjadi kebenaran yang memerdekakan. Membuat kita akhirnya menjadi pelaku firman. Dan ketika kita melakukan firman, dia akan menyatakan dirinya kepada kita. Sehingga kita semakin bangga sama Tuhan kita. Kita bilang, wow Tuhan, kau tidak ada bandingannya. Kaulah segalanya. Kita bisa bilang gitu gak omong doang. Gak hanya segini, kaulah segalanya kayak gimana ya Tuhan. Soalnya aku gak ngalamin dengan engkau Tuhan. Kemarin aku utang, belum bisa bayar. Terus kemarin aku marah-marah. Kemarin gini, gimana ya kaulah segalanya. Itu kemarin. Hari ini aku dengar kebenaran. Dan aku mengambil keputusan untuk mengasihi Tuhan dan mengikuti perintah-Nya. Mari Tuhan condongkan hati kami untuk terus Tuhan tertuju kepada kebenaran-Mu. Penuhi hatiku Tuhan, supaya aku bisa mengenal Engkau dengan benar. Sehingga aku bisa melakukan perintah-Mu dengan penuh kasih. Dan ketika kita mengambil keputusan untuk melakukannya, Dia bilang, aku akan menyatakan diriku kepadamu. Sehingga kita gak bisa lagi ditipu oleh siapapun juga. Saya walaupun saya udah suami, saya dipanggil Tuhan. Saya mengalami misalnya, saya bilang saya gak pernah bisa dibeli oleh uang. Saya gak bisa dibeli oleh siapapun juga. Mau orang bilang, emang kita gak kesepian? Enggak tuh. Oh punya anak? Enggak, bukan karena punya anak. Punya cucu? Bukan juga. Apa karena punya jemaat? Bukan juga. Terus karena punya duit? Bukan juga. Karena punya Tuhan. Saya mengalami Dia menyatakan dirinya kepada saya. Dan tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Tidak bisa dibeli dengan uang oleh apapun juga. Kalau orang bilang, mau enggak Rita dibawa pergi ke sana, atau mau enggak dinikahin sama orang kaya? Sorry, no, sama sekali. Kalau itu bukan Tuhan yang suruh, aku tidak akan mau. Mau enggak Kak dikasih emas dan sebagainya? Kalau Tuhan tidak suruh saya tidak mau menerima apapun. Yang membuat saya malah dijauhkan dari Tuhan. Saya bilang, saya mau Tuhan. Dengar suara-Mu, dituntun Roh Kudus, melakukannya. Hati saya semakin mengasihi Tuhan. Apa yang terjadi? Dia menyatakan diri kepada saya. Sehingga saya mengalami ada kasih. Dan saya bilang, Tuhan kau gak bisa dibandingkan. Dia menyatakan diri. Dan ternyata ketika dia menyatakan diri, kita akan alami apa? Lihat 1 Yohanes 3 ayat 2. Itulah penutup. 1 Yohanes 3 ayat 2. Baca sama-sama ya. 1 Yohanes 3 ayat 2. 1, 2, 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaan yang sebenarnya. Jadi ketika kita dituntun oleh Roh Kudus ke dalam seluruh kebenaran, kebenaran itu memerdekakan kita. Lalu kita punya kerinduan untuk melakukan firman-Nya. Lalu hati kita semakin dipenuhi dengan kasih Tuhan. Firman Tuhan, ketika kamu memegang perintahku, kamu melakukannya, kamu mengasihi aku, kamu akan dikasihi oleh Bapakku, aku akan mengasihimu dan akan menyatakan diriku kepadanya. Ketika Dia menyatakan diri kepada kita dan kepada saudara semua, apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti
Amin. Artinya ada banyak orang ada lagu tuh apa namanya? Pengen seperti dia, seperti Yesus, seperti Yesus. Satu lagi. Dalam perkataan, perbuatan. Di otak tuh ada ya, tapi susah gitu. Menjadi seperti Kau Yesus di dalam perkataan, pikiran, perbuatan. Betul? Menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku, menjadi sama seperti Dia. Dia itu sempurna. Berarti kita bisa mencapai kesempurnaan? Bisa. Dia itu sempurna. Kasihnya sempurna. Tidak terbatas. Amin. Apapun kondisi yang kita hadapi saat ini, dia tidak pernah menjadi bingung. Dia selalu punya solusi, dia punya cara. Dia tahu apa yang harus kita lakukan. Di tengah badai dia tetap bisa tidur. Betul? Berarti kita seperti dia dong. Di tengah badai. Di tengah badai. Benar. Benar nih. Dengar ya firman yang disampaikan hari ini ya. Di tengah badai. Saya sudah dengar firman Tuhan hari Minggu. Ibu Rita menyampaikan, saya mau seperti dia. Karena firman katakan ketika aku memegang perintahnya, mengikuti kebenarannya, aku akan menjadi seperti dia. Dia di tengah badai tidur. Berarti aku juga di tengah badai. Amin. Terjadilah di dalam nama Yesus. Begitulah jenis kehidupan kita. Ya, di tengah badai banyak sebenarnya, ayat-ayatnya banyak banget. Saya udah bagiin di Bandung di sana sini. Tapi kalau saya bagiin semua kan kebanyakan. Udah cukup lah 4 inilah ya. Yang penting yang pertama, poin pertama tadi apa? Roh Kudus akan menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran. Yang kedua, kebenaran itu akan memerdekakan kita. Yang ketiga, Tuhan memberikan roh hikmat, pewahyuan untuk mengenal Dia dengan benar. Amin. Nah, karena kita mengenal Dia dengan benar, yang keempat apa? Kristus akan menyatakan dirinya kepada kita. Kita akhirnya akan menjadi sama seperti Dia. 4 poin. Nangkep kan? Lihat lagi, ulang lagi. Supaya betul-betul jadi. Minggu depan dan selanjutnya saya akan melihat semua semakin seperti Dia. Mari kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan, kita nyanyikan lagu ini. Yang ku rindu. Yang ku dambakan. Oh, mau ada perjamuan ya? Yang mimpin siapa? Saya? Oh, wah pas banget nih. Perjamuan. Oh my God. Thank you Lord. Sementara kita akan menerima roti dan anggur, lambang dari tubuh dan darahnya. Kita akan menyembah Dia, kita minta kepada Dia lewat kebenaran yang Tuhan sampaikan pada saat ini. Dan ketika kita ambil roti dan anggur ini, Dia semakin mewahyukan dirinya kepada kita. Kita semakin tahu, semakin mengenal Dia, bahwa Dia betul-betul Allah yang sangat mengasihi kita. Dia telah mati, Dia telah menebus kita, membebaskan kita dari segala kutuk, dari segala iblis, dari dosa, dari maut, dari semua belenggu. Tidak ada satupun belenggu si jahat yang masih bisa membelenggu kita. Karena oleh kebenaran, karena apa yang Yesus bayar, kita sudah dimerdekakan. Oh my God, thank you Lord. Biarlah Tuhan saat ini oleh roti
yang kami akan makan. Pemahaman Engkau, pewahyuan tentang Engkau semakin Kau bukakan. Kita nyanyikan lagu yang ini. Ya. Bukan hanya Kau, Yesus. Nyatakan pribadi-Mu dalam bahkan menjadi seperti Kau, Yesus, di dalam perkataan, pikiran, perbuatan, menjadi seperti Kau. Sambil membayangkan itu, menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Saat ini angkat roti ini di hadapan Dia. Mari kita mengimajinasikan bagaimana Dia telah berkorban untuk kita. Thank you Lord. Tubuhnya dipecah-pecahkan, ada tujuannya. Supaya hidup kita dipulihkan, hidup kita diubahkan, hati kita diubahkan, roh kita menjadi baru, hati kita menjadi baru, pikiran kita menjadi baru. Kita punya kemampuan untuk bersekutu dengan Dia, sehingga kita bisa mengenal Dia dengan benar. Thank you Lord. Sekarang makanlah roti ini dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. Makasih Bapa, makasih tubuhmu yang dipecahkan itu membuat kami mengalami pemulihan. Begitu juga saat ini dengan anggur, ini lambang dari darah anak domba. Darah anak domba ini telah ditumpahkan dengan tujuan supaya setiap kita betul-betul dibersihkan dari segala dosa-dosa kita. Itu sebabnya jangan biarkan ada sedikit pun ganjalan dalam hidupmu. Kalau engkau punya ganjalan, mungkin kekecewaan, sakit hati, kebencian, kemarahan, dosa-dosa apapun yang engkau belum segera lakukan untuk minta ampun, minta maaf, untuk bertobat, pakai kesempatan ini. Melihat darah ini tersedia supaya hatimu kembali dibersihkan, supaya engkau betul-betul kembali bertobat dan hidup dalam persekutuan yang intim kembali dengan Tuhan. Tidak ada satupun dosa yang tidak bisa diselesaikan. Darah ini terlalu amat sempurna untuk membersihkan kita. Mari kita minum darahnya. Dosamu dibersihkan, hatimu dipulihkan. Jadilah. Sekali lagi, akan sembah Tuhan satu kali lagu ini. Kita dari awalnya, ketika kita menyanyikan ini merupakan sebuah deklarasi kita bahwa kita ingin sekali menjadi seperti Dia. Kebenaran-kebenaran yang Dia sampaikan bukan lagi menjadi pengetahuan,
tapi jadi kebenaran yang memerdekakan, yang mengubahkan jalan berpikir kita, yang mengubahkan cara pengambilan keputusan kita, sehingga hidup kita dari ketaatan kepada ketaatan. Dia akan menyatakan dirinya kepada kita. Kita akan semakin bangga bukan kepada yang lain, tapi karena dia telah menyatakan dirinya, dan kita akan semakin diubah seperti dia. Terjadilah di dalam nama Yesus. Kita nyanyikan lagi. Angkat tangan kita. Ya, ku rindukan hanya Kau, Yesus. Nyatakan pribadi-Mu dalam hidupku. Ya, ku dambakan menjadi seperti Kau, Yesus, di dalam pikiran, perbuatan, menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh. Oh, menjadi, sekali lagi ini menjadi deklarasi kita. Ora babayan de beberanda balerando, sinselengi ora my Lord. Iye, solo maprendes. Oh, Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh, menjadi sempurna. Aminkan itu. Menjadi sempurna dalam seluruh. Lagi katakan menjadi sempurna. Aminkan itu. Menjadi sempurna dalam seluruh. Yang pria katakan menjadi sempurna. Yang wanita menjadi sempurna dalam seluruh hidup. Sama-sama katakan menjadi sempurna. Menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Terima kasih Tuhan, mari kita menyembah Dia. Kita mau bersyukur kepada Dia bahwa Dia akan menyatakan dirinya kepada kita ketika Roh Kudus menuntut kita ke dalam seluruh kebenaran. Roh yang lapar dan haus kiranya ada di dalam kita. Lapakapakararar sando bobo, lokapa prada saka bababa, yoko pastikan roh yang lapar dan haus akan Tuhan, akan kebenaran terus mengalir di dalammu. Jangan izinkan ada fakta-fakta buruk yang membuat engkau tidak bisa mengalami pekerjaan Roh Kudus. Pastikan Roh Kudus terus mengalir dengan deras. Lepekepekererebe luwerebe kapranda basando bobo, yuyarebe moyente belerindo bo, suksala baba probo. Bapakku berdoa bawa kami semua Tuhan, bawa kami semua Tuhan. Lepekepererebe
belenso, luka papranda babayanso, sika paparararabasande. Luar biasa Tuhan, kami percaya kepadamu. Roh Kudus akan menuntun kami dalam seluruh kebenaran, kebenaran yang memerdekakan kami. Tidak ada lagi di tempat ini yang tertekan tetap tertekan. Loko barabasyande, yang sakit tetap sakit, yang lemah tetap lemah. Semua sehat, semua sehat, semuanya kuat. Kami bangkit jadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Kami bersyukur kepadamu untuk firman-Mu. Terima kasih untuk darah-Mu. Terima kasih untuk tubuh-Mu yang dipecahkan bagi kami. Sehingga kami memiliki hati yang baru, roh yang baru, dapat mengerti kebenaran-Mu, dapat dituntun dalam seluruh kebenaran, dan mengalami kemerdekaan, dan mengalami kemenangan demi kemenangan. Kami bersyukur kepadamu untuk firman. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi. Bagi Tuhan kita, amin. Oh, doa berkat langsung. Yuk kita doa berkat langsung. Angkat tanganmu sekali lagi. Percayalah, setiap hal yang kita katakan, kita mau hidup untuk Tuhan. Kita mau hidup dalam jalan Tuhan. Kita mau hidup menggenapi rencana Tuhan. Tidak bisa tidak. Apa yang mereka inginkan dan lakukan, apa yang mereka inginkan dan rencanakan, pasti terlaksana. Angkat tangan. Kau lihat hati dan tangan yang diangkat kepadamu. Ini keputusan kami Tuhan. Kami memberi hidup kami kepadamu. Kami hidup untuk Engkau. Kebenaran-kebenaran yang Kau sampaikan itu untuk membawa kami hidup dalam kebenaran-Mu. Sehingga sungguh Tuhan, hidup kami hari lepas hari semakin seperti Engkau, semakin seperti Engkau, semakin seperti Engkau. Terima kasih untuk damai sejahtera-Mu Bapa. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih untuk persekutuan dengan Roh Kudus yang disediakan bagi kami terus menerus, yang membawa kami dari kebenaran kepada kebenaran, dari kemerdekaan kepada kemerdekaan, dari kemenangan demi kemenangan. Engkau Tuhan yang membuat kami semua berhasil, karena Roh Kudus yang menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran pasti membawa kami kepada keberhasilan. Tidak ada lagi yang sakit, tapi semua yang sakit sembuh, kuat. Tidak ada lagi yang lemah, semua kuat, semuanya kuat, semuanya pulih. Terjadilah di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Berikan sorak-sorai kepada Tuhan kita.